Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar akan memotivasi dan mendorong hidup kami untuk percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 1 April 2025 tertulis di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti kita merasakan satu kebahagiaan apabila kita memperoleh apa yang kita cita-citakan atau yang kita harapkan. Namun saudara-saudara yang kekasih, di dalam kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit, justru Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya kebahagiaan tidak selalu diukur dengan apa yang kita terima. Tetapi justru kebahagiaan yang hendak dikatakan Yesus, apa yang dilakukan untuk orang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara kekasih, kalau ada seseorang yang mampu berbuat untuk sesamanya melalui perbuatan untuk bermurah hati, dengan melakukan sesuatu perbuatan baik untuk dapat diterima oleh orang lain, pasti ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang yang memberi, karena dia merasakan ada karunia atau talenta yang telah diberikan Tuhan bagi dirinya untuk menolong orang lain atau menjadi jawaban dari keluh kesah atau kebutuhan orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, dari firman Tuhan hari ini, marilah kita berbahagia, berbangga kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Tidak selamanya kita mengukur apa yang diperbuat orang lain kepada kita adalah merupakan suatu kebahagiaan untuk kita. Tapi justru kadang-kadang apa yang kita lakukan untuk orang lain, walaupun kita tidak menerima dari orang tersebut akan perbuatan baik, itu merupakan suatu kelebihan, keistimewaan untuk dapat kita jadikan satu kebahagiaan dalam hidup kita. Nah saudara-saudara yang kekasih, sejauh mana kita merasa berbahagia kalau kita memberikan sesuatu, yaitu perbuatan yang disebut dengan murah hati kepada orang lain. Namun yang jelas saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melakukan suatu kebaikan, kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain, pasti jawabannya kita akan diberkati Tuhan. Bahwasan apa yang kita perbuat yang baik tidaklah hilang begitu saja. Kita akan melihat bagaimana Allah yang sumber kebaikan akan memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ataupun kemurahan hati kepada orang lain. Banyak orang-orang yang menunggu menjadi satu hal yang diharapkannya dari hidup kita pribadi, lepas pribadi. Dan Allah juga memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa yang dipikirkan Allah bagi seseorang untuk menerima berkatnya, Dia pakai hidup kita untuk kita menjadi saluran berkat, dan Allah tetap menjadikan kita menjadi tampungan berkat dari Dia, karena kita sudah percaya Allah selalu memberikan yaitu berkatnya melalui hidup kita. Mari kita tidak letih-letihnya melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang murah hati, sebab kita akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan juga tidak henti-hentinya berbuat kemurahan hatinya melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk firman hari ini. Biarlah kami tidak letih-letihnya untuk berbuat yang disebut hidup yang bermurah hati. Karena kami tahu Engkau ya Tuhan selalu bermurah hati dan tidak pernah berhenti melakukan yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.